2018 kemarin kan PDIP mengusung sendiri nih ya kan. Sebelumnya juga sempat mengusung calonnya sendiri gitu. Untuk 2004 ini nanti seperti apa strateginya biar menang? Biar menang makanya kita tidak terburu-buru tadi itu. Kita masih memetakan dan kemungkinan nanti DPP partai juga memerintahkan kita untuk melakukan survei sekali lagi. Kita sudah lakukan survei beberapa waktu yang lalu. Kita dimintakan untuk melakukan survei sekali lagi. Jadi hati-hati begitu. Karena mengingatkan Demokrat itu ya. Karena kayaknya nggak boleh kehilangan tongkat 2 kali ya. Oh iya, kita jangan sampai kehilangan tongkat lagi. Itu untungnya sama Demokrat kemarin diikhlaskan untuk dikembalikan. Tapi siap menerima titipan lagi saya. Demokrat ini baik. Joko ini. Itu jadi kita memang harus hati-hati betul terkait dengan karena peta kekuatan pilkada menurut saya peta kekuatan pilkada 2024 ini masih landai, artinya semua masih punya kekuatan yang sama gitu. Biarpun di bawah isunya begini begitu tapi kalau hasil survei kami tidak terlalu jauh perbedaan, maksudnya kejar-kejarannya tidak ada yang signifikan yang sampai di atas 10% jarak pertarungannya begitu. Artinya masih ada potensi untuk bertarung kan begitu. Jadi ini harus hati-hati karena peta kekuatan hampir merata sehingga kliknya harus pas nantinya dan sehingga November nanti kita bisa menang. Nah, nyawa gitu. Nonton Demokrat terus nang arep. Mas Doni mulai buka sudah ada survei. Mas Doni, tertarik saya ini kejar-kejar survei ya. Survei ini survei untuk apa? Untuk mengukur elektabilitas ataukah mengukur mesin partai yang ada di bawah nih? Apa survei ini? Survei untuk mengukur elektabilitas, tingkat kepopuleran dan tingkat keterpilihan begitu. Ini sudah secara internal kami lakukan dan memang tidak kami beritahukan ke siapa-siapa, kami hanya laporkan ke atas ke DPD maupun DPP partai sebagai bahan pertimbangan DPD maupun DPP partai untuk memberikan rekom nantinya begitu. Sehingga kami ditugaskan lagi untuk nantinya mendekati ini untuk mensurvei kembali begitu sebelum rekom diturunkan. Itu terakhir kapan survei dilakukan itu Mas Doni? Kita lakukan setelah hari raya. Setelah hari raya kamu berarti masih baru-baru saja. Iya, baru-baru saja. Kamu kaping bocorannya. Pokoknya kalau bocorannya saya hanya bocorkan bahwa mepet-mepet. Tidak ada yang selisih di atas 3%. Gitu ya? Itu kader apa non kader? Semua kita survei, semua nama yang dimunculkan teman-teman media, namun teman-teman di media sosial maupun siapa nama-nama sampai Gosentot pun kita munculkan. Oh iya, jadi kita munculkan semua nama-nama itu tingkat anunya. Tapi saya nggak tertarik untuk maju loh ya. Makanya saya Demokrat kan juga masih nunggu. Makanya tadi bilang di depan gitu kan. Enaknya diajak mundur mau. Demokrat sangat fleksibel gitu untuk kita ajak komunikasi. Mas masa dibocorno halus-halus. Kalau bocor halus nggak di sini di Tempo. Betul. Menarik sekali nih survei dengan tingkat seperti itu. Kalau Demokrat sendiri seperti apa nanti menghadapi Pilgub Jombang ini? Kemarin kan kita lihat ya kan, Demokrat sempat kalau bicara strategi itu rahasia perusahaan. Tapi sedikit ada bocoran, artinya yang kita umum aja Mas. Jadi contoh kasus, kalau sekarang yang kami lakukan adalah turun ke bawah, ke masyarakat, menyapa masyarakat. Itu saja yang kami lakukan. Jadi tidak ada karena kami melihat dari 6 calon yang mendaftar ini kan semuanya memiliki kans yang sama untuk mendapatkan rekom dan memiliki tadi sudah kemudian Mas Doni secara survei sudah mendekati menang yang hampir sama lah. Artinya terima kasih kepada teman-teman PDI yang sudah melakukan survei. Ini juga kehati-hatian kami lah, artinya ke depan supaya tidak salah memberikan rekom. Tapi yang jelas untuk masalah survei di Partai Demokrat ini yang melakukan adalah pihak DPP dan DPD. Tapi permasalahannya seperti ini Gus. Kalau kan berbeda. Kalau PDI sudah 10, jenengan baru 6. Nah kira-kira siapa yang paling realistis untuk dibidik melengkapi 4 kursi lagi? Apa kursinya masih sama? Atau ikut PDI aja lah, sudah 16 sudah. Atau tambah ya? Jadi itu Demokrat koalisi. Ya gimana? Saya melihat pertama kami juga mendengar masukan-masukan dari masyarakat yang notabene ke kami dan itu juga sudah kami sampaikan. Artinya dari 6 orang yang daftar, saya mungkin kalau dari background pertama tadi petahana
petahana antara bupati wakil bupati kan masih punya pemilikan yang sama. Bisa jadi Mas Ramba mencalonkan bupati, demikian juga sebaliknya Bu Munjita mencalonkan wakil bupati. Bisa jadi kan beberapa seperti itu. Dan kalau di Pak Warsupi juga sebagai ketua AKD. Kita juga tidak bisa meramaikan Kiai Salman. Beliau ini ketua PSNU, grassroots bawahnya nggak jauh beda dengan ketua Muslimat yang saat ini dinyandang oleh Bu Munjita. Kita juga tidak bisa meremehkan Gus Han. Karena beliau ini bisa jadikan tokoh muda Jombang. Mungkin saat ini beliau mungkin daerah lain banyak yang mendengar tentang beliau, tapi saya yakin tinggal gosok aja di Jombang sudah ramai siapa itu Gus Han. Apalagi background pesantren yang ada di belakang. Terus yang terakhir yang perlu saya sebut tadi Pak Rifai. Saya yakin semua orang sudah mengenal siapa itu Pak Rifai. Istilahnya makanya saya tadi bilang kansnya 50%, semuanya itu memiliki kans untuk bisa memimpin Kabupaten Jombang. Cuman masalahnya ini untuk sampai mendekati pilihan nanti apa yang dilakukan 6 calon, keseriusannya. Mereka harus menyiapkan semuanya. Nggak bisa cuman pamer visi misi kemudian politik itu dinamis. Saya tinggal nunggu PDI sekarang. 10 kursi ini loh. Menjanjikan. Oh, nggak gitu Pak, belum ada kabar ini lah. Sentel-sentel lah, Bos. Iya. Masyarakat sudah bertanya-tanya. Ada apa ini? Kok lama? Nggak sabar. Iya, jadi hampir sama sebetulnya dengan Gus. Teman-teman kami yang di internal di struktural partai, misalkan di teman-teman PAC, ranting, anak ranting, juga nanya begitu, ini kapan rekomnya turun begitu. Instruksi kami sama ke teman-teman bahwa yang penting teman-teman komunikasi aja di bawah bahwa PDI Perjuangan pasti punya calon sendiri. Artinya kita pasti punya calon internal kami yang sampaikan bahwa PDI Perjuangan nanti pasti punya kader yang kita majukan dan masyarakat bisa jadi satu begitu dengan kami itu.